Baik, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan ini adalah hari kedua di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali melakukan pemanggilan terhadap sejumlah tokoh atau sejumlah nama. Di hari pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri dan di hari kedua ini disebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon wakil menteri atau calon wamen dan sejumlah calon kepala badan yang akan membantu Prabowo Subianto di pemerintahannya 5 tahun ke depan. Sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, memang sejumlah tokoh telah hadir dan baru saja ada satu tokoh yang masuk ke kediaman Prabowo Subianto. Dan jika memang kita perhatikan sampai di hari kedua hingga saat ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sudah cukup banyak sekali nama-nama yang dipanggil untuk menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari beberapa tahun pemerintahan sebelumnya kita melihat memang ini seperti tradisi baru ya ketika Presiden terpilih memanggil para kandidat calon menterinya ketika Presiden tersebut belum dilantik sebagai Presiden definitif. Dan saat ini memang publik melihat ini adalah sebagai sebuah ancang-ancang atau kesiapan dari pemerintahan baru ini dinilai akan bisa langsung tancap gas ketika setelah dilantik dan kemungkinan besar di hari yang sama akan diumumkan nama-nama para menterinya dan juga kepala badan serta wakil menterinya. Dan informasi yang kami dapatkan di hari selanjutnya pada tanggal 21 atau kemungkinan tanggal 22 akan diumumkan atau dilantik para menteri-menteri yang sudah dipilih oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sehingga kita bisa berharap pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan langsung mampu tancap gas bekerja demi kemajuan Republik Indonesia. Dan memang kalau kita lihat pemirsa, target yang cukup tinggi memang ditetapkan oleh Prabowo Subianto dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Jika kemarin kita melihat ada nama Sri Mulyani, Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo, kemarin juga ikut dipanggil dan kemungkinan besar akan menjadi Menteri Keuangan di era Prabowo Subianto, melihat memang kondisi ekonomi ke depan, 5 tahun ke depan, bahwa selain tantangan global yang juga menjadi tantangan tersendiri begitu dalam konteks perekonomian, lalu kemudian kita melihat juga bagaimana informasi yang kerap kita terima beberapa waktu terakhir terkait kelas menengah yang menurun menjadi kelas menengah rentan, serta beberapa program-program yang menjadi signature dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya adalah makan bergizi dan kemungkinan akan melanjutkan pembangunan IKN, maka memang diperlukan Menteri Keuangan yang handal untuk bisa menghandle seluruh program-program tersebut dan tantangan global. Dari sejumlah nama tadi yang dipanggil sejak kemarin hingga hari ini memang ada nama-nama yang juga cukup mengejutkan ya. Kita cermati kemarin seperti munculnya Veronica Tan. Lalu kemudian juga kita cermati hari ini ada mantan Ketua Umum PSI Giring Niji yang juga kita kenal sebagai mantan vokalis salah satu band ternama di Republik ini. Tadi kita cermati bahwa pernyataan Giring kemungkinan sepertinya akan ditempatkan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan karena disebutkan tadi di bidang kebudayaan bersama Fadlizon. Yang pertama, beliau kan saya juga kangen sama beliau juga kangen sama saya. Karena selama ini saya mendukung beliau pada saat beliau Menhan dan saya Kasat. Dan saya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan beliau Presiden terpilih
mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Arahan apa Pak yang diberikan Pak Prabowo? Arahannya nanti Pak Prabowo katanya nanti yang menyampaikan langsung. Tapi biasanya kan kalau diskusi itu kan ada kayak fokus-fokus atau tantangan. Ya fokusnya untuk strategi pertahanan lah. Infonya dari jam berapa Pak dipanggil ke sini? Tadi sejam yang lalu mah, makanya saya tadi buru-buru tadi datang. Ini kali pertama. Makasih ya Mbak ya. Pak berarti Wamenhan ya Pak? Pak Dudung. Enggak, bukan. Pak Dudung berarti Wamenhan ya? Bukan. Makasih ya. Kemenhan. Bukan Pak. Nanti ya. Bin Pak. Bin Pak. Bin ya Pak? Iya gue minta maaf ya. Ini loh. Baru saja kita saksikan tadi adalah Dudung Abdurrahman yang merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tadi baru saja melayani doorstep dari para awak media ya, menyampaikan dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo Subianto. Memang kalau kita lihat jawaban normatif disampaikan Dudung Abdurrahman tadi terkait dengan detail posisi Dudung Abdurrahman nanti biarkan Pak Prabowo yang langsung menyampaikan. Dan memang ini adalah beragam respon dari sejumlah orang yang dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Ada yang secara belak-belakan juga menyampaikan apa posisi dirinya ketika diminta membantu pemerintahan Prabowo Subianto. Ada juga yang hanya memberikan kode sinyal seperti yang kita dengar dari pernyataan Isyana Bagus Oka, salah satu politisi dari PSI yang tadi menyampaikan diminta membantu sesuai bidangnya. Kalau kita melihat bidang dari Isyana Bagus Oka selama ini yang muncul di permukaan ke publik adalah merupakan mantan jurnalis dan juga praktisi media. Kita belum tahu apakah sesuai bidangnya itu apakah menjadi wakil menteri Kominfo atau tidak. Tetapi itu adalah sinyal. Jadi ada yang menyampaikan secara belak-belakan, secara detail terkait dengan posisinya. Ada yang menyampaikan dengan sinyal ataupun kode. Ada juga yang masih normatif, membiarkan atau meminta agar publik atau teman-teman media untuk menantikan dengan sabar menunggu Prabowo Subianto Presiden terpilih sendiri yang langsung akan menyampaikan posisi dari para menterinya. Ya, kita lihat juga kedatangan salah satu tokoh agama ini ya ke kediaman Prabowo Subianto. Kita belum tahu posisi apakah yang nanti akan diberikan atau diamanahkan. Kita lihat juga ada selebritas Raffi Ahmad tadi juga dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto. Ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa yang sejak kemarin, acara sejak kemarin ini merupakan audisi. Ada juga yang berpendapat ini langsung mereka yang dipanggil langsung diberikan brief dan menandatangani fakta integritas. Jika mereka dipanggil untuk audisi dengan jumlah yang cukup banyak datang sejak kemarin hingga hari ini, maka masih ada kemungkinan mungkin jumlahnya tidak sebanyak ini dalam konteks kabinet Prabowo Subianto. Tetapi jika memang yang dimaksud acara sejak kemarin hingga hari ini adalah brief dan penandatanganan fakta integritas, artinya memang akan cukup lebar sekali orang-orang yang ditunjuk untuk membantu pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Mungkin tidak hanya dari sisi nomenklatur yang akan lebih besar dan jumlah kementerian atau lembaga, tetapi juga ada wakil-wakil yang cukup banyak yang akan menjabat di posisi ini. Tapi kita semua masih menunggu
pengumuman langsung dari Prabowo Subianto setelah dilantik nanti tanggal 20 Oktober. Tadi kita lihat ada tokoh agama, Gus Miftah ya, kemudian ada selebritis Raffi Ahmad yang memang jika kita cermati sejak masa kampanye kontestasi sebelum Februari tahun ini, nama-nama tersebut aktif menjadi pendukung dan juga juru kampanye bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Memang sejumlah orang masih terus berdatangan ya. Ini adalah rangkuman beberapa nama yang tadi sebelumnya sudah dipanggil dan sudah pulang. Ada Emmanuel Ebenezer atau yang akrab dipanggil Noel. Kita tahu dulu Noel adalah ketua dari Jokowi Mania dan kemudian di pemilu tahun 2024 ini menjadi Prabowo Mania. Ya Pak, tadi di dalam apa aja yang dibahas dengan Pak Prabowo, Pak? Apakah ada tugas khusus buat Bapak 2024-2029, Pak? Enggak, kami diminta untuk membantu di kabinet. Kamera sini, Pak. Kita diminta untuk membantu di kabinet Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Dan kita menyatakan kesediaan untuk membantu beliau, itu aja. Tapi ada secara spesifik apa yang dibahas, Pak, di dalam tadi? Nah, intinya kita mengejar kemajuan untuk Indonesia emas, itu aja. Tapi apa, Pak? Mengejar kemajuan Indonesia untuk Indonesia emas. Nah, di bidang, kalau saya di bidang ekonomi kayaknya. Bagus ya, Bu. Berarti apa nih Pak potensial? Hah? Wamen SDM, Pak? Wamen atau kepala badan, Pak? Saya nggak tahu juga ya, karena semua kita menyatakan kesediaan untuk masuk kabinet aja. Dan apa penugasan kita tunggu dari Bapak. Nanti di bidang ekonomi tapi apa? Sepertinya begitu, sesuai dengan bidang saya selama ini. Pak, tadi disebut Pak Prabowo nggak, tantangannya apa yang membuat Bapak berarti harus siap gitu, Pak, dengan dinamika yang ada ketika nanti Bapak memimpin? Karena di subsektor itu memang penopang ekonomi nasional. Saya rasa itu ya. Maaf ya. Terima kasih teman-teman media. Baik, Mas, kita masih menantikan beberapa nama lagi yang informasinya masih akan terus berdatangan memenuhi panggilan dari Prabowo Subianto dalam konteks untuk membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama yang hadir memang cukup banyak kalau kita juga cermati tadi ya, dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jam sudah ada 30 nama yang dipanggil untuk posisi calon wakil menteri. Untuk informasi terbaru dari Kertanegara, kita bergabung bersama dengan reporter atau jurnalis Metro TV, Desi Safira. Selamat sore, Desi. Devi, selamat sore. Ya, selamat sore, Indra. Untuk situasi terkini di Jalan Kertanegara 4, kediaman Prabowo Subianto masih dilakukan pemanggilan dari calon menteri, calon wakil menteri, dan juga dari kepala bidang. Kalau kami mantau hingga pukul 16.12 waktu Indonesia Barat ini sudah lebih dari 45 nama yang dipanggil. Dan ada nama-nama yang menarik seperti Taufik Hidayat yang kita ketahui adalah atlet bulu tangkis, kemudian juga ada Giring, kemudian dari lawyer ini ada Oto Hasibuan. Sementara itu kalau kita melihat dari calon menterinya ini ada Budi Ari Setiadi, kemudian untuk calon wakil menteri ataupun yang sudah menjabat sebagai wakil menteri pada periode Joko Widodo ini ada dari Kartika, kemudian juga Nezar Patria dan
masih banyak lagi. Kita masih menantikan karena sampai dengan saat ini pemanggilan masih terus dilakukan, nama-nama masih terus berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto. Nantinya setelah pemanggilan ini selesai, besok akan dilakukan pembekalan yang rencananya akan dilakukan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini sampai dengan saat ini masih dilakukan penggodokan siapa nama-nama wakil menteri yang fix dan juga calon menteri yang fix nanti lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Ya. Terima kasih ya. Ya. Udah, kosong. Maju bang. Bang, boleh dijelaskan Bang tadi dalam pembahasannya apa yang dilakukan? Saya ini kan memang prajuritnya Pak Prabowo. Jadi pada hari ini saya dipanggil Pak Prabowo untuk meneruskan tugas-tugas saya. Tapi tentu ada beberapa tugas tambahan nanti. Jadi terkait dengan tugas-tugas nanti Pak Prabowo lah yang akan menyampaikan secara langsung karena etikanya baiknya memang karena ini hak prerogatif beliau yang menyampaikan kepada publik. Yang jelas saya melanjutkan tugas saya sebagai prajurit Pak Prabowo dan tugas itu apa nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi secara spesifik apa yang akan dibahas Pak? Karena ada investasi, Banyak ya ngurusin umat iya, tapi ngomong juga masih gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, kementerian atau di Yang jelas ngomong masih, kemudian tugas keumatan juga, kira-kira gitu ya. Oke, makasih. Nanti Pak Prabowo yang akan sampaikan ya. Makasih. Makasih. Iya, Indra. Kemudian untuk pemanggilan sejumlah calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan ini tak menutup kemungkinan juga dari PDIP. Kalau kami memantau, tadi memang sudah ada satu kader PDIP yang berasal dari Kalimantan Selatan, Sulaiman Umar, namun yang kader PDIP lainnya ini kami juga belum memantau. Nah, sementara itu diketahui untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto kemarin sudah memanggil 49 nama sebagai calon menteri. Nah, nantinya calon menteri ini ditanyakan atau dikonfirmasi apakah sanggup atau bersedia untuk membantu pemerintahan kabinet Prabowo Gibran pada 5 tahun mendatang. Selain itu, Prabowo juga memberikan sejumlah arahan kepada calon menteri yang datang. Menurut Prabowo, para menteri di kabinetnya harus siap kerja tim atau kerjasama. Nah, kalau kita melihat dari 49 nama yang kemarin sudah dipanggil, ini berasal dari beragam latar belakang. Ada yang dari partai politik, ada yang akademisi atau profesional, kemudian juga ada yang dari menteri yang sudah menjabat pada periode Joko Widodo. Nah, kalau untuk hari ini memang beragam latar belakangnya juga berbeda-beda. Tadi ada beberapa dari profesional, kemudian juga ada dari wamen yang sudah menjabat. Lalu ada satu menteri yang sudah menjabat pada era Presiden Jokowi seperti Budi Ari, kemudian juga ada dari kalangan-kalangan lainnya. Tentu kita akan masih menantikan nanti pemanggilan-pemanggilan pada hari ini. Ini karena sampai dengan saat ini rekan media juga masih standby untuk memantau siapa saja yang datang, siapa saja yang akan memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Indra. Devi, kalau kita lihat yang datang pada hari ini kan memang tadi yang disebutkan sudah 45 nama ya. Dalam waktu yang berdekatan sudah 45 nama, sementara kemarin 49. Tapi yang paling menarik dan mungkin publik bertanya-tanya adalah soal PDI Perjuangan. Tadi ada menyinggung soal nama Sulaiman Umar. Apakah sudah terkonfirmasi memang sebagai kader PDIP dan itu dipanggil oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih, untuk membantu kabinet? Ya, selain nama Sulaiman Umar, tadi juga ada Pramono Anung. Nah, berbicara mengenai Sulaiman Umar, kami juga masih memantau pihaknya ini sepertinya masih berada di dalam. Tadi kami sempat menanyakan namanya siapa Sulaiman Umar ketika kami lihat memang dari kader PDIP. Namun nanti kita akan memastikan lagi apakah pemanggilan kali ini adalah untuk jabatan selama kabinet Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Nah, sebelumnya tadi juga ada Pramono Anung yang tiba lebih awal, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Pramono Anung ini dipanggil
Kemana nih? Iya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo. Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidangnya. Ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh. Nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut di mana. Tapi tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Kenapa? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau. Ditempatkan dimanapun saya siap lah. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga sih. Itu. Berarti khusus Kemenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Gitu. Tapi melihat Timnas Gempa bagaimana Mas ke depan? Hari ini prediksi nanti malam. Hari ini prediksi Indonesia menang. 2-0. Ya. Apa yang perlu diperbaiki Mas ke depannya? Apa? Untuk badminton itu masih pertanyaannya maksudnya Mas. Badminton sendiri fokusnya mungkin seperti apa? Mas? Ya ini kan ada mau pergantian ketua umum yang lama ke yang baru karena yang lama itu kan Oktober ini habis. Insya Allah yang baru ini ketua terpilih kan Pak Fadil Imran. Dan beliau juga lagi membentuk susunan struktur di PBSI ini. Mudah-mudahan dan beliau berani merubah total dari kepelatihan, dari kepengurusannya juga nanti. Mudah-mudahan kita punya target jangka panjang itu Olimpik 2028 nanti kan. Ada bidang spesifik yang disebutkan sama Pak Prabowo dititipkan ke Mas Taufik ya? Beliau berbicara olahraga sama saya. Secara umum. Overall secara umum ya Mas Taufik ya? Kenapa? Overall secara umum olahraga. Ya, nanti beliau. Mas, tapi Yap. ketemu Pak Prabowo ini baru kali pertama atau sebelumnya udah sering komunikasi untuk ditanyai pendapatnya tentang olahraga sih Mas? Enggak, belum pernah. Baru kali ini. Kapan dihubungi sih Mas? Dihubungin tadi jam 14.20 sama Bang Teddy. Kaget nggak? Ya kaget tadi lagi di mana ya? Tadi di daerah Salemba. Nyampe sini 2:30, gimana caranya 2:30 kan? Penandatangan fakta integritas juga nggak? Mas Taufik, kemarin beberapa menteri kan menyampaikan calon menteri menandatangani fakta integritas juga. Mas Taufik hari ini sudah menandatangani juga. Sudah. Ada informasi untuk datang ke pembekalan di Hambalang besok? Belum ada informasi lagi. Belum ada informasi. Nanti diinformasiin selanjutnya. Mas, berarti siap kalau diajak Pak Prabowo ini berarti siap bergabung di pemerintahan membantu? Iya, siap membantu beliau di kabinetnya beliau. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Mas dulu Mas. Satu apa dua deh? Taufik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.